Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang banyak sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau beserta para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan mengenai ikhlas. Mungkin semua orang tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas tersebut dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama sendiri, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Contoh, apabila kita memasukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan kepada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tidak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk menjadi pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tanpa adanya keikhlasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kutipan di atas tersebut merupakan contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadi tamparan yang keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar pula balasan yang akan diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah memahami beberapa hal mengenai ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah SAW siratkan dalam hadisnya tidak terjadi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.